Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid kelas 7 semua? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu kembali bersama Ibu Lela. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di kelas 7 menuju ke bab baru yaitu bab 3. Bab 3 ini kita akan membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, akan tetapi sebelum kita memasuki materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun muatan imta pada materi ini berhubungan dengan surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Apa hubungannya dengan materi pada kesempatan ini? Tentu ada hubungannya. Ketika kita menjadi seorang muslim, tentunya kita harus selalu menaati aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan hubungannya dengan materi perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya harus dapat melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian peroleh pada kesempatan ini adalah, satu, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana sejarah perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, anak-anak, kita langsung masuk ke perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan membahas apa sebenarnya hakikat konstitusi dan Undang-Undang Dasar sebelum kita mengetahui perumusan Undang-Undang Dasar tersebut. Konstitusi berasal dari berbagai bahasa. Yang pertama, menurut bahasa Inggris, konstitusi itu disebut sebagai constitution. Menurut bahasa Belanda disebut konstituti. Menurut bahasa Jerman disebut Constitution atau Verfassung. Menurut bahasa Latin disebut Constitution atau Constituere. Nah, jadi konstitusi itu seperti apa? Kita rangkum bersama. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi masing-masing negara di muka bumi ini pasti memiliki konstitusi yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negaranya masing-masing. Sebenarnya untuk apa sih konstitusi itu? Kita lihat tujuan konstitusi ternyata ada dua. Yang pertama, memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Konstitusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi secara tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, contohnya itu konvensi atau kebiasaan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ketika kalian ditanya Konstitusi Negara Republik Indonesia, apa? Jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang mana posisi Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menduduki posisi pertama atau posisi yang tertinggi yang membawahi aturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga peraturan perundang-undangan yang di bawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini ditetapkan oleh Panitia PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi 1 hari setelah merdeka, PPKI sudah menetapkan konstitusi kita. Baik, untuk yang kedua adalah perumusan Undang-Undang Dasar 1945.
Perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dibentuk 3 panitia kecil, di antaranya yang pertama, dibentuk panitia hukum dasar yang diketuai oleh Bapak Soekarno. Yang kedua, dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Bapak Raden Adi Kusno Cokro Suwijoso. Yang ketiga, dibentuk panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan pada tanggal 16 Juli tahun 1945 dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar 1945 diterima dalam sidang BPUPKI dan secara resmi tugas BPUPKI berakhir. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini materi perumusan Undang-Undang Dasar 1945 sudah Ibu Lela sampaikan. Maka dari itu kita nantikan atau kalian tunggu materi dari Ibu Lela selanjutnya. Terima kasih, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya.